Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nabila, NPM 2021010062, Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul materi ada pendekatan filsafat hukum, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosialnya. Dengan dosen pengampu mata kuliah hukum filsafat hukum Islam ada Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah filsafat hukum Islam dalam ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum itu hanya mempelajari hukum secara khususnya, sehingga hal-hal yang non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum ini. Nah, sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum yang akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat itu saling berhubungan. Nah, secara sederhananya dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, yang dimana jadi objek filsafat hukumnya adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Nah, ada menurut para ahli ada menurut Purnadi, Purbacaraka, dan Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa hukum dapat diartikan sebagai ada satu, ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua ada disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dapat dihadapi. Yang ketiga ada norma, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak, perlakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat ada tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat nama-nama hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta bentuknya adalah tertulis. Yang kelima adalah petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum atau yang berada di hukumnya itu. Yang keenam ada keputusan penguasa, yakni hasil proses direksi. Ya. Yang ketujuh ada proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan ada sikap, tindak, ajek atau perlakuan yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai ke suatu kedamaian. Yang kesembilan ada jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruknya. Yang selanjutnya adalah filsafat hukum dalam ilmu filsafat sosial. Nah, filsafat sosial ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles yang mengkaji kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian itu sendiri. Menurut Plato dan Aristoteles itu, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya, atau tidak ia menghancurkan dirinya sendiri. Ya, pada abad pertengahan masyarakat Eropa yang dimana masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles.
Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah atau Tuhan. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Materi ketiga ada perubahan hukum dan sosial. Yang ini dimana proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada saat dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal dan yang pengaruhnya itu menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia ini. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat. Yang terjadi peristiwa tersebut di atas itulah perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial adalah pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya, alam sekitarnya. Dan sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari di luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.